Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah hari ini, tanggal 30 Mei 2024. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk menjalaninya. Dan sebentar kami hendak merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami memahami firman Tuhan dengan baik. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul renungan hari ini tetap setia. Di zaman yang serba instan ini, sering kita jumpai orang-orang yang ingin menjadi sukses dengan cepat, tanpa mau berproses, tanpa mau melakukan hal-hal dari yang kecil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sungguh sangat jarang kita temui. Mungkin ada, tapi hampir semua orang yang sukses itu terus berproses dari hal yang kecil, dari perkara-perkara yang kecil. Seorang pemilik hotel yang akan mewariskan hotel kepada anaknya, dia menganjurkan supaya anaknya itu bekerja di hotel tersebut mulai dari bawah, mulai dari OB, resepsionis, supervisor, dan seluruh jabatan yang ada di hotel itu harus dia lalui untuk dia bisa memimpin hotel itu ke depan. Oleh karenanya pada saatnya ketika dia sudah mengalami semuanya itu, dia menjadi bijaksana di dalam menentukan keputusan dan mengambil arah untuk kemajuan hotel itu. Dia sudah memiliki bekal dan kemampuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah proses yang baik dan seharusnya dijalani. Namun ada pula orang yang tidak mau menjalani proses dan tidak mau mengambil resiko dalam perkara-perkara yang kecil. Ada seorang pengantin baru yang sedang berbulan madu. Mereka sedang menuju ke tempat tidur ketika seorang perampok mendatangi kamar mereka. Perampok tersebut masuk dan membuat lingkaran dengan sebuah kapur, memberi tanda lingkaran itu dan memerintahkan kepada si suami untuk masuk ke dalam lingkaran itu dan memerintahkan jika keluar dari lingkaran itu, maka ia akan menembak kepalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika suami itu sudah ada di lingkaran itu, maka perampok itu yang bertopeng itu mengambil semua barang dan memasukkannya ke dalam kantong. Dan ketika ia hendak pergi, ia melihat pengantin putri yang hanya mengenakan sehelai kain. Maka ia menghampiri pengantin putri itu, memutar musik, mengajaknya berdansa, memeluknya dan menciumnya. Dan ketika hendak memperkosanya, maka pengantin putri dengan sangat berani dan sekuat tenaga melawan. Maka akhirnya perampok itu pun pergi. Dan dengan nada marah dan berteriak,
pengantin putri ini berkata kepada suaminya, "Kenapa kamu hanya diam di dalam lingkaran itu tanpa berbuat sesuatu apapun? Kamu salah. Aku sudah melakukan sesuatu. Apa yang kamu lakukan?" Ketika perampok itu memalingkan wajahnya, aku mengeluarkan kakiku yang sebelah dari lingkaran ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cerita ini terlihat lucu, tetapi makna di dalamnya seringkali kita alami. Kita seringkali takut mengambil risiko, tidak mau mengambil tanggung jawab yang harus kita lakukan. Walaupun itu perkara yang kecil, apalagi sebuah perkara yang besar. Maka kita seringkali melakukan hal-hal pekerjaan, pelayanan kita dengan tidak sungguh-sungguh. Kita hanya mengambil risiko dalam jangkauan yang aman. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita setia pada perkara yang kecil. Maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar bagi kita di dalam hidup kita. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini masih menjalani kehidupan yang sulit, pelayanan yang berat, firman Tuhan mengingatkan kita, jalanilah, berproseslah. Kita lakukan perkara-perkara kecil ini dengan setia, maka Tuhan akan terus memberikan perkara-perkara yang lebih besar ketika kita melakukannya dengan setia. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kami, untuk kami setia dalam perkara-perkara yang kecil, dan kami berlaku juga benar dengan perkara-perkara yang kecil. Maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar dan tanggung jawab yang lebih besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.